Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa secara online. Karena pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sampai dengan saat ini. Sebab itu kita mau mendekatkan diri, berdoa kepada Dia. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, Engkau yang Maha Kuasa, Maha Kuasa, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, Segala bangsa kami sujud kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau aman, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami muliakan. Begitu kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan layakkan tiap kehidupan kami, agar tiap ibadah yang kami laksanakan di hari ini Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh diberkati lewat ibadah online yang ada. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami mengimani, kami menikmati Engkau, keberadaan Engkau di tengah-tengah kami. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kami diberkati oleh Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. kita tetap tinggal berdiri saudara-saudara. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan.
Karena perbuatan yang besar atas hidup kita, Dia layak kita puji, kita muliakan. Angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Tuhan. Haleluya. Betapa mulia kasih-Mu, jiwa kami diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Apapun keadaan kita saat ini, bersama dengan Yesus, tidak ada yang sukar, selalu ada jalan keluar. Haleluya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamatku.
perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja selamat. Yesus, haleluya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan 3 kali haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Melihat keadaan dunia saat ini dapat membuat kita takut dan khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia ada bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. bila cobaan membebani hidup. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Ingat, Yesus tak pernah meninggalkan. Haleluya. Dia selalu mempedulikan kamu. Berseru, oh berseru, dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. percaya. Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, oh berseru, dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. 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 Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Saya jemput kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita yakin bersama dengan Tuhan, kita dapat mengatasi segala masalah.
Dan Dia selalu ada saat kita berdoa. Dan Dia juga yang berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, Kau pegangku. Yesus, Kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Kau beriku kemenangan. Mungkin ada saudara-saudara yang takut. Nyanyikan lagu ini. Ku tidak takut sebab ada Engkau beserta. Haleluya. Mungkin ada yang bimbang saat ini. Katakan, ku tidak bimbang sebab Engkaulah Allahku. Haleluya. Haleluya. Dia yang akan meneguhkan kita. Dia yang akan menolong kita. Haleluya. Dia batu karang kita. Kau batu karangku, Dialah Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau pegang. Yesus, Kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Kau beriku kemenangan. Oh Yesus, Kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Kau beriku kemenangan. Sekali lagi, Yesus, Kau pegangku. Yesus, Kau pegangku Haleluya. dengan tangan Haleluya. Haleluya. Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Kau
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau selalu berikan dalam kehidupan kami. Karena itu kami tidak perlu takut, karena kami bersama dengan Engkau. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu dan juga bagi kami semua. Sehingga kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan melalui firman-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerjalah, sampaikanlah isi hati-Mu, dan kami percaya kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, kami semua ditolong oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur tentunya kita boleh ada sampai dengan saat ini dalam kebaktian doa, semua karena kemurahan Tuhan saja. Kita sudah memuji Tuhan dan tibalah saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa menyembah Tuhan dengan permohonan-permohonan kita tentunya. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentu kita sangat senang akan menimbulkan satu sukacita yang besar ketika permohonan-permohonan doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, tepat seperti yang kita doakan. Tetapi manakala doa kita belum dijawab dan membuat kita ragu akan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang doa yang dijawab oleh Tuhan sekalipun hal itu rasanya tidak mungkin atau mustahil ya. Tuhan tolong kita, ada satu tema tentang doa Elia. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Dari surat Rasul Yakobus, Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Saya sangat berharap kita semua, karena ini kebaktian, ini ibadah, kita mempersiapkan Alkitab untuk kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Puji Tuhan, di dalam surat Yakobus pasalnya yang kelima ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, tentu seperti yang saya sampaikan di bagian awal tadi, bahwa setiap kita sangat merindukan apa yang kita naikkan dalam doa-doa kita, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, menjadi permohonan yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi manakala hal yang kita doakan mungkin sudah seminggu lamanya, sebulan, bahkan ada yang bertahun-tahun lamanya berdoa, tetapi belum kelihatan jawaban doa. Tetapi ini tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita lemah iman, tetapi tetap terus tekun berdoa. Puji Tuhan. Dari surat Yakobus ini, Yakobus menyampaikan kepada jemaat ke-12 suku Israel yang ada di perantauan, bahwa bagaimana mereka mengiring Tuhan, bagaimana mereka percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit karena ada di tanah perantauan. Ini mungkin juga sama seperti kita, menjadi perenungan kita di saat-saat seperti ini, pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kiranya membuat kita semakin tekun berdoa, semakin sungguh-sungguh berdoa. Doa Elia. Permohonan permintaan Nabi Elia ini yang akan kita renungkan, yang akan menjadi pembelajaran buat kita sebelum kita masuk di dalam doa penyembahan nanti. Apakah kita bisa menikmati hal yang sama seperti yang
didapati oleh Elia di dalam doanya. Hal yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Elia adalah manusia biasa, sama juga dengan kita. Tetapi ia telah menaikkan doa dan doanya didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Tepat persis apa yang dia doakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat umat ketebusan Tuhan, ketika Rasul Yakobus maksud saya menuliskan bagian ini di akhir tulisannya di dalam surat Yakobus, ya kemudian sedang menjelaskan tentang bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan, bagaimana doa yang didengar oleh Tuhan. Cerita tentang Nabi Elia, Yakobus mengutip ada di dalam 1 Raja-Raja Fatsalnya yang ke-12 ayat 17 dan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama ayat 1 menceritakan tentang bagaimana Elia telah berdoa meminta dengan konfirmasi dari Tuhan bahwa apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan izinkan. 1 Raja-Raja Fatsalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Memang secara letterleh atau tertulis kita tidak menemukan bahwa Elia sedang berdoa. Tapi kemudian ceritanya menjadi lengkap sampai kepada 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41 sampai dengan seterusnya ya. Tentang bagaimana Elia di 18 Fatsal 18 ayat pertama ayat 1, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kita memang tidak menemukan dari cerita ini bahwa Elia sedang berdoa dengan peristiwa yang mustahil rasanya ya. Pertama keadaan tidak turun hujan ya. Kemudian setelah ada firman Tuhan, Tuhan mengingatkan dan mengkonfirmasi akan ada hujan. Di ayat yang ke-45 dari 1 Raja-Raja pasal 18 demikian firman Tuhan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan oleh awan badai lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak memperhatikan bahwa bagaimana Elia melakukannya di dalam doa, tetapi menjadi perenungan kita bahwa hasilnya Tuhan berkehendak, Tuhan mengabulkan, Tuhan mengizinkan, Tuhan memberi seperti apa yang Tuhan konfirmasi kepada Elia. Ya. Itu sebabnya kalau kita sambungkan ayat-ayat ini dengan ayat pokok kita bahwa bagaimana kita supaya dapat berdoa dan doa kita didengar oleh Tuhan, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita kembali di dalam surat Yakobus pasal yang ke-5, kita harus menempatkan pribadi kita sebagai orang benar. Karena dalam konteks Rasul Yakobus menyampaikan ini ayat 16 sebelum ada ayat 17 tentunya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika Yakobus mengingatkan tentang bagaimana akibat dari doa orang benar, dia kemudian mengambil contoh tentang bagaimana Elia orang biasa yang berdoa tidak turun hujan dan berdoa turun hujan Tuhan kehendaki. Ini sesuatu yang rasanya sulit ya, tidak masuk akal bagaimana selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Tetapi itulah yang Tuhan berikan ketika Elia menghendakinya. Sekali lagi kalau meminta, berdoa, memohon, tempatkanlah dulu kita sebagai orang benar. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita memang orang benar? Ya, ini pada bagian pertama saya mau ingatkan lagi kita bahwa ya kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang benar. Dan kebenaran yang kita peroleh itu karena iman kita kepada Kristus ya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat yang pertama ya, kita dibenarkan oleh iman. Bapak Ibu Saudaraku dan saya, kita menikmati kehidupan di dalam damai dan sejahtera oleh Kristus. Jadi hal pertama, karena iman kita dibenarkan.
Jadi marilah kita menaikkan doa kita, permohonan kita dengan satu keyakinan, dengan satu keadaan percaya bahwa kalau bicara tentang orang benar, untuk pemahaman pertama, ya kita orang benar karena kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemudian masih di dalam bagian pertama tentang berdoalah dalam konteks kehidupan orang benar. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan dan cukup sulit untuk kita lakukan. Sehingga mungkin kita jadi ragu kalau mau berdoa. Bukan karena pada bagian pertama di awal tadi tentang kita sudah dibenarkan karena iman. Tetapi hiduplah dengan cara hidup orang benar. Hiduplah dengan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau yang pertama tadi tentang benar karena iman, kemudian ini harus dilanjutkan dengan cara hidup yang benar karena kita taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku ya, sekalipun sulit ya, memang tidak mudah iring Tuhan, tetapi dengan keinginan ya, dengan kesungguhan, maka kita juga akan dapat menikmati satu jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Sekalipun apa yang kita doakan rasanya sulit ya, rasanya tidak mungkin, tapi Tuhan tidak berhenti untuk dapat memberkati kita. Tuhan tidak menyerah istilahnya ya, untuk memberikan jawaban-jawaban dari doa-doa yang sudah kita naikkan. Bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup yang benar supaya kita dikategorikan sebagai orang benar yang berdoa. Ya, kita menempatkan pribadi kita sebagai orang benar. Kiranya Tuhan tolong Bapak Ibu Saudaraku, kita semua ya, kita adalah orang benar, sekali lagi bukan hanya karena benar oleh iman, tetapi kita menjalani kehidupan kita dengan cara hidup orang benar. Ya. Di antaranya di dalam surat Rasul Paulus, ya, surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14, demikian firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kalau kita mau menaikkan doa, untuk permohonan doa kita didengar oleh Tuhan, baiklah kita hidup benar di hadapan Tuhan, supaya doa kita jadi seperti doa Elia, doa yang didengar, dijawab tepat seperti yang didoakan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat umat ketebusan Tuhan, bahwa kalau kita mau berdoa, pastikanlah terlebih dahulu bahwa kita berdoa dengan damai, berdoa dengan sejahtera. Bahkan ada pengajaran, ada ketegasan dari Yesus ketika dia mengajarkan tentang hal berdoa. Untuk orang dapat berdoa, berdamailah dulu dengan saudaramu, baru datang kepada Tuhan. Bahkan kita ingat kalau di dalam rangkaian doa Bapa kami, kita minta ampun kepada Tuhan, ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan berharap doa kita mau dijawab Tuhan kalau kita tidak berdamai dengan sesama kita. Sebab itu Tuhan tolong ya. Tuhan tolong supaya pastikan kalau kita berdoa, menaikkan permohonan doa kita, yang kita sangat harapkan Tuhan jawab tepat seperti apa yang kita doakan, bahkan ya melebihi daripada apa yang kita doakan. Cara Tuhan bekerja luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Pastikan saya dan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mengawalinya atau mendahuluinya dengan kita berdamai dengan semua orang. Ini salah satu cara bagaimana supaya kita hidup sebagai orang benar. Puji Tuhan. Kemudian bagian yang ada di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 ini bukan hanya juga bicara soal kehidupan berdamai dengan sesama, tetapi hendaklah juga kita hidup di dalam kekudusan. Nah, tanpa kekudusan jangan harap Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita berdoa sekian puluh tahun lamanya mungkin juga kita tidak akan melihat jawaban dari Tuhan. Karena kita bukan pribadi-pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Karena ayat ini kemudian mengingatkan kita bahwa tanpa kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Pemahaman ini bukan semata-mata kita bisa melihat Tuhan secara visual, secara langsung. Tetapi dapat berarti tidak seorang pun dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tidak seorang pun dapat melihat kuasa Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat melihat jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita dapat melihat Tuhan, melihat jawaban
Tuhan atas doa-doa kita. Di antaranya adalah mari hiduplah di dalam kekudusan. Ya. Puji Tuhan. Dan pada bagian yang kedua kita kembali di dalam ayat pokok kita tentang doa Elia. Bagaimana, apa sih yang Elia lakukan? Ya, selain dia dikategorikan sebagai orang benar tentunya dengan berdoa yang rasanya mustahil, ya. Bagian yang kedua ayat 17 dari Yakobus pasal 5 bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya. Sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudaraku saat ini sedang dalam kebaktian doa. Kita manusia biasa dalam konteks bahwa inilah kita sama-sama ciptaan Tuhan tentunya, sama-sama percaya kepada Tuhan. Bahwa kita manusia biasa. Bahwa kemudian Elia berdoa dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Tuhan tolong kita karena kalau kita melihat bagian ini, maka hal kedua yang menjadi seperti persyaratan begitu, ya, kita boleh menikmati dan merasakan seperti doa Elia. Adalah sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Ini tidak mudah ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena pemahaman atau kata sungguh-sungguh saya lihat dari terjemahan aslinya untuk mendapatkan pengertian seperti apa sih kata sungguh-sungguh yang oleh Rasul Yakobus menulis bahwa Elia biasa, manusia biasa. Tetapi ia boleh menikmati doa yang mustahil. Jawaban doa yang rasanya tidak mungkin. Ditulis dengan kata prosyokai atau sungguh-sungguh. Arti dari kata sungguh-sungguh ini adalah melibatkan seluruh perhatian. Ya. Penuh dengan perhatian, fokus yang diikuti oleh sikap hati dan sikap badan yang benar. Ya, kalau bicara tentang kebaktian online, ya jujur saja Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita ada berbagai macam sikap sementara mengikuti kebaktian ini. Ya, ada yang sambil tidur-tiduran, sambil ngopi mungkin, sambil makan malam dan sebagainya. Tetapi Tuhan tolong melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini kita kemudian menghargai sebuah ibadah doa. Terlebih masuk di dalam bagian di mana kita berdoa kepada Tuhan. Karena pengertian kata sungguh-sungguh, memang Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kata prosyokai ini juga berarti melibatkan seluruh pikiran, perasaan, dan perbuatan di dalam menaikkan doa. Ya. Sering kita mungkin berdoa, ucapan mulut kita menaikkan permohonan doa, tetapi mungkin pikiran kita sedang kemana-mana. Kita tidak fokus. Ya, kita perlu bertobat untuk supaya mendapatkan pengertian yang baik seperti doa Elia. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Ketika, sekali lagi yang pertama, berdoa sebagai orang benar. Kemudian yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kita. Kata prosyukai ini juga berarti adalah tempat berdoa. Tempat sembayang, bait Allah. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, bukankah kita, ya saya dan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita adalah rumah Allah, kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tolong kita untuk kita dapat menikmati hasil atau jawaban doa seperti doa Elia. Karena sekali lagi yang pertama kita berdoa dengan membawa kehidupan kita sebagai orang benar karena dibenarkan oleh iman. Kemudian kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha hidup baik, berdamai, mengejar kekudusan. Supaya kita dapat melihat Tuhan. Supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan. Ya. Mungkin ada pergumulan-pergumulan doa yang mustahil, yang rasanya sulit. Apakah sedang mendoakan kesembuhan setelah sekian bulan lamanya sakit, atau mendoakan supaya bisa memperoleh rumah atau pekerjaan di masa-masa sulit seperti ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, di bagian terakhir saya juga mau ingatkan supaya kita jangan menjadi pendoa-pendoa yang gagal. Karena kita menaikkan doa seperti di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, atau kamu juga berdoa, namun kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya Tuhan, tolong kita semua Bapak Ibu Saudaraku, supaya nanti sebentar masuk di dalam penyembahan, di dalam permohonan doa kita tahu bahwa apa yang akan kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, itu semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan kita berdoa demi hawa nafsu kita, berdoa mengutuk orang, berdoa untuk menghakimi orang. Tidak ada jawaban dari doa-doa yang demikian. Tuhan tolong kita semua, dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa sekali lagi ketika kita berdoa dengan memposisikan kehidupan kita sebagai orang benar, taat, setia, hidup damai, jaga kekudusan, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ketika sebentar kita masuk di dalam penyembahan, maka kita sendiri pun tahu bahwa kita sedang berdoa sungguh-sungguh atau tidak. Dan tentunya Tuhan tahu, sebab Dia adalah Allah omnipresent. Dia adalah Allah yang sanggup hadir di tengah-tengah kita juga saat berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tibalah waktunya kita akan memberikan banyak waktu untuk berdoa, menaikkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita percaya kita dapat mengambil bagian seperti doa Elia. Boleh melihat Allah, melihat mujizat Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. namamu Tuhan, haleluya.
umat-Mu. Haleluya. Engkau layak Tuhan, sungguh Engkau layak. Engkaulah yang dipermuliakan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati, Engkau mendengarkan setiap doa umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Umat-Mu memuliakan Engkau ya Tuhan. Allah kami, Raja kami, Tuhan kami. Haleluya. 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 Tuhan yang mengasihi kami umat-Mu. Tuhan yang mendengar doa-doa kami. Haleluya. Tuhan yang menjawab setiap pergumulan doa kami seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sungguh berlayak Tuhan. Sungguh berlayak Engkau Tuhan. Haleluya. Jadikan segala sesuatu yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Engkau
Allah kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Seisi dunia, Haleluya, Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ada kepastian ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ada jawaban atas pergumulan dan doa-doa kami umat-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mendengar, Tuhan menjawab doa-doa kami umat. Sesulit apapun pergumulan umat, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban doa, ada mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. sampai jadi Haleluya. rasakanlah Haleluya. dalam rencananya. Haleluya. Biar Tuhan lakukan Haleluya. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas setiap doa pergumulan umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Haleluya. sampai jadi kehendak. Haleluya. Dirimu Amin. Haleluya. Haleluya. biar Tuhan lakukan Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas segala pergumulan doa jemaat-Mu. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu ya sampai jadi Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu ya biar Tuhan lakukan kehendaknya. Serahkanlah dirimu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendaknya. Serahkanlah dirimu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendaknya. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam doa-doa jemaat. Karena itu pasti yang terbaik. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan atas perlindungan, penyertaan, berkat, anugerah Tuhan yang luar biasa kami nikmati hari demi hari. Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
untuk kesempatan buat kami di mana kami dapat berdoa, beribadah seperti pada saat ini ya Tuhan. Ada pujian, penyembahan, firman Tuhan, doa-doa permohonan yang sudah dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, dan kami menikmati janji Tuhan bahwa kuasa ibadah, kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dari setiap janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang menjadi pergumulan, untuk apa menjadi permohonan doa kami di hari-hari ini. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan keadaan kesehatannya. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan, sehatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus. Kalau ada jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Kalau mungkin ada juga yang terpapar karena COVID-19 ini. Karena virus corona ini. Boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan keadaan usaha pekerjaan yang sulit karena keadaan pandemi ini ya Tuhan. Kami tetap percaya dan mau tetap terus percaya. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan dipulihkan, diberkati. Sehingga tujuan jemaat Tuhan diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga ada pergumulan-pergumulan doa. Hal-hal yang terasa berat dan mustahil rasanya. Tetapi firman Tuhan saat ini sudah menguatkan kami semua. Asalkan kami disebut sebagai orang benar karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Asalkan kami memiliki pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup damai, hidup mengejar kekudusan. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Elia berdoa. Maka kami pastikan doa kami didengar, dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk pelayanan yang ada di GPD Ketapang, Keramat, dan Soho. Tuhan tolong, biar kiranya tanda-tanda heran masih terjadi di dalam setiap pelayanan ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah online maupun offline. Nama Tuhan dinyatakan, mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Doa kami juga Tuhan untuk seluruh hamba-hambamu, terutama Bapak Gembala dan keluarga Gembala, kiranya kesehatan yang datangnya dari Tuhan dan terus menyertai hambamu. Terima kasih Tuhan buat semua majelis jemaat, bahkan pengurus-pengurus, pemerhati semua, para pelayan-pelayan yang ada yang sudah kembali rindu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tuhan tolong, Tuhan berikan tubuh yang sehat, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Dan dalam doa kami pada saat ini pun berdoa untuk keadaan bangsa negara kami. Tuhan tolong bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Pulihkan, selamatkan bangsa kami. Dan khususnya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia. Segera selesai keadaan virus ini dari muka bumi ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat ada banyak kesaksian, tanda-tanda heran yang terjadi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini dalam keadaan baik, dalam keadaan aman. Juga Tuhan menolong presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, semua aparatur negara yang punya tanggung jawab untuk mengelola bangsa dan negara kami. Tuhan pun memberkati mereka. Berikanlah juga mereka rasa takut akan Tuhan, percaya kepadamu. Dan yang terutama Tuhan tolong, biar kiranya ada tuaian jiwa-jiwa baru bagi bangsa kami. Semakin banyak orang yang boleh mendengar, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Tuhan tolong kami semua dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita. Kami pun dapat mengambil bagian dalam ibadah-ibadah, dalam kebaktian offline yang sudah berlangsung di setiap hari Minggu. Tuhan tolong kami dapat beribadah dengan baik, tentu dalam kondisi tubuh yang sehat, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu. Dan
Pada akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang indah dan luar biasa dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang cinta yang teramat dalam, kasih karunia dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal, bahkan persekutuan, penyertaan pimpinan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dan berkat-berkat yang indah luar biasa baik ini kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin.